kelompok 6 konsep dasar IPA Rombel H angkatan 2025 akan mempraktekkan cara membuat spektroskop dan cara pengaplikasiannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Lidiawati dengan NIM 25010503336, nomor presensi 21. Saya Zahidah Kihadatul Aisy dengan NIM 25010505343, presensi 28. Saya Indah Fitriana dengan NIM 25010500348 dengan nomor presensi 33. Saya Rahmasari Uswatun Hasanah dengan NIM 25010503337, presensi 22. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu spektroskop. Spektroskop adalah alat optik yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis spektrum cahaya guna menentukan komposisi kimia suatu zat. Alat ini bekerja dengan menyebarkan cahaya baik melalui prisma atau kisi difraksi, sehingga cahaya yang berbeda panjang gelombangnya terpisah menjadi pola pelangi atau spektrum yang dapat diamati dan diukur intensitas serta panjang gelombangnya. Lalu, tujuan pembuatan spektrum ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa variasi jarak antara lubang pengintai dan permukaan CD 5 cm, 10 cm, 15 cm mempengaruhi kejelasan dan keterpisahan pola spektrum cahaya yang dihasilkan. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa jarak tertentu antara lubang pengintai dan permukaan CD menghasilkan spektrum paling optimal apabila variabel lain seperti lebar celah, jenis CD, dan sudut pemasangan tetap dikendalikan. Dan yang terakhir, untuk membuktikan bahwa CD bekas yang dipasang pada sudut 45 derajat dengan celah tetap 2 mm mampu mendifrasikan cahaya senter dan menampilkan pola spektrum yang dapat diamati secara konsisten pada berbagai jarak pengamatan. Yeay! Kita sekarang udah tahu apa itu spektroskop. Sekarang Kita akan lanjut untuk melihat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat spektroskop. cekidot. Untuk alatnya, yang pertama ada gunting, yang kedua buzur, yang ketiga penggaris, yang keempat senter, dan yang terakhir ada cutter. Untuk bahannya, yang pertama ada kardus, yang kedua ada kertas asturo, yang ketiga ada CD, yang keempat ada tabung bola tenis, dan yang terakhir ada lakban hitam. Semua bahan dan alatnya sudah terkumpul nih. Mari kita langsung ke langkah-langkahnya. Siapkan tempat bekas bola tenis, lalu potong bagian bawah untuk membuat lubang. Nah, setelah terpotong, teman-teman bisa merapikan bekas potongan tadi agar terlihat lebih rapi ya. Lalu kita buat lingkaran dari kardus seukuran lubang tabung sebanyak 2 buah dan salah satunya dilubangi kurang lebih 1 cm untuk memberi celah cahaya masuk. Kemudian ukur tabung untuk membuat lubang di bagian sebelah tabung dengan sudut 45 derajat untuk tempat CD. Siapkan kertas astro warna hitam sebanyak 2 buah untuk menutupi tabung bagian dalam maupun tabung bagian luar. Ukur kertas astro sesuai dengan tabung. Lalu, potong kertas asturo sesuai dengan sketsa yang telah dibuat tadi. Setelah kertas asturo terpotong, Tempelkan kertas asturo di bagian depan tabung maupun dalam tabung untuk menutupi tabung tersebut agar terlihat gelap. dan jangan lupa melubangi kertas asturo sesuai dengan lubang yang telah ada di tabung. Jangan lupa lingkaran kardus juga ditutupi dengan kertas asturo. Tutup lubang tabung bagian bawah dengan tutup yang telah dibuat dari kardus tadi. Buat lubang dengan jarak 5 cm, 10 cm, dan 15 cm untuk celah kita melihat CD di dalam. Lebar dari lubang yang dibuat sendiri kurang lebih
1,5 cm. Tada! Spektrum kita sudah jadi. Waktunya mencoba. Nah, sekarang kita coba ya. Kita di sini mau mencoba pakai lighting. Kalian juga bisa mencoba pakai shutter atau juga cahaya matahari. Kita coba mulai dari jarak 5 cm, terus ke 10 cm, baru ke 15 cm ya kawan-kawan. Pada jarak 5 cm, spektrum yang muncul terlihat kurang jelas. Hal ini terjadi karena cahaya yang masuk ke celah masih menyebar cukup luas sebelum mencapai mata. Akibatnya, spektrum terlihat lebih lebar namun tidak fokus dan intensitas warnanya lebih lemah. Pada jarak 10 cm, spektrum terlihat paling bagus, di mana pada jarak ini cahaya yang terurai oleh permukaan CD berada pada titik yang pas untuk ditangkap oleh mata, sehingga hasil paling fokus, warna paling cerah, serta lebarnya juga paling teratur. Terus yang ketiga. Ketika jarak diperbesar menjadi 15 cm, spektrum masih dapat terlihat dengan cukup jelas, tetapi warnanya tidak sebaik pada jarak 10 cm. Hal ini terjadi karena semakin jauh jaraknya, semakin kecil intensitas cahaya yang dapat ditangkap mata. Spektrumnya tidak selebar jarak 5 cm, tetapi juga tidak sefokus pada jarak 10 cm. Kita sudah mencoba semua jarak nih. Ayo kita rangkum apa yang kita pelajari. Dari beberapa percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak antara lubang pengintai dan permukaan CD sangat berpengaruh terhadap tampilan spektrum cahaya. Pada jarak 5 cm, spektrum terlihat kurang jelas dan melebar karena cahaya masih menyebar sebelum mencapai mata. Ketika jarak diubah menjadi 10 cm, spektrum justru tampak paling jelas, warnanya terpisah dengan baik dan intensitasnya paling kuat, sehingga jarak ini menjadi sangat paling optimal. Sementara itu, pada jarak 15 cm, spektrum masih dapat diamati, tetapi warnanya mulai tampak lebih redup karena intensitas cahaya yang tidak diterima mata dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kita mohon maaf ya, karena kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum.